Kita mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat gitu. Sepertinya ini Riza Katami baru masuk. Oke, selamat datang Riza Katami. Acara kita hari ini Perlat ya. Goalnya adalah untuk menyepakati desa atau lokasi tempatnya kita KKN atau kelompok Anda KKN. Kemudian deal programnya kita diskusikan dan kita dealkan. Kemudian pemilihan ketua kelompok. Saya kira ketua kelompoknya sudah terpilih ya. Hayus sepertinya. Apakah benar demikian? Halo? Ketua kelompoknya benar Hayus ya? Insya Allah. Oke. Sepertinya dia online di tempat keramaian. Tadi sudah saya kirimkan file-file untuk terkait contoh-contoh program atau arahan pemetaan atau gambaran program-program yang bisa dipilih ya, bisa dipilih untuk KKN tahun 2021 ini. Mungkin sambil saya share ininya ya, filenya untuk mengingat. Kok langsung hadiah ini gimana? Yang paling atas dulu ya. Oke. Wah, sinyalnya malam ini kurang bersahabat. Tadi siang sampai sore nggak ada masalah. Maaf Pak, tadi putus-putus Pak. Iya, memang sinyalnya ya kok kalau malam sering begini, nggak tahu nih. Oke, kita ulangi lagi nih dari ya filenya tadi. Ya, yang paling pertama ini yang perlu kita saya share di sini di semua mahasiswa ya, mahasiswa KKN harus ini mengunggah ini ya atau nanti istilahnya apa itu subscribe dan sebagainya itu ya di channel YouTube KKN Indonesia. Kemudian ini kan sudah saya rekam, saya bantu merekam, nanti tinggal minta bantuan ke ketua kelompok untuk upload di emailnya pengelola KKN. Ini bagi yang belum punya Instagram ya silakan membuat akun Instagram karena harus jadi follower ya ikut. Ini ya Bernard ini ya dinilai atau bagi yang tidak hadir otomatis. Saya kira ini hadir semua. Jadi dinilai kehadiran Anda.
Kemudian yang ini, yang paling poin pentingnya di sini ya, slide ketiga, slide keempat nanti ya. Ini himbauan tadi, jadi saya motivasi ini penting untuk bisa apa ya, untuk bukti ya, dokumen dan sebagainya, melakukan subscribe channel YouTube dan sebagainya ini ya. Kemudian di followernya akun Instagramnya KKN Indonesia. Nanti ketua kelompok yang selalu mengingatkan siapa yang belum. Kemudian model KKN Merdeka Belajar ya, edisinya ini dikaitkan dengan pandemi ya, dampak COVID-19. KKN Merdeka ini dilakukan atau dilaksanakan selama 1 semester. Kemudian cakupan atau tema kan, KKN tematik ini sebenarnya dianjurkan 5 tema besar ini ya. Ada proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan ataupun di mengajar di desa juga bisa, atau proyek independen. Nah, yang diperhatikan, satu kelompok KKN ini hanya memilih salah satu tema ini saja, jangan semuanya. Walaupun satu tema ini nanti program kegiatannya bisa lebih, tidak hanya satu ya, jadi ada sub kegiatannya ya. Kalau contoh tadi misalnya di file yang sudah saya share, itu kalau mengajar kan ada sub kegiatannya, ada mengajar, baik itu mungkin secara langsung maupun secara daring ataupun online. Kemudian bisa membuat kegiatan, membuat media pembelajaran. Dan yang ketiga tentang ini ya, terlibat dalam sistem manajemen atau apa tadi, manajemen sekolah, bisa juga demikian. Itu contoh sub kegiatannya. Satu kelompok ini satu desa saja, tidak beberapa desa, hanya satu desa. Nah, tugas kita malam ini ya, ini menentukan desa atau diskusi dulu. Mungkin menentukannya besok. Kalau sudah ada gambaran, syukur kalau malam ini sudah ada gambaran. Dan yang saya dengar infonya kan sekarang ini mahasiswanya ini memilih atau kelompok ini berdasarkan tempat tinggal ya. Mungkin karena ini Mojokerto atau dekat Mojokerto tempat tinggalnya. Oke, saya bertanya dulu, apakah benar tinggalnya pada di daerah Mojokerto ataukah ada yang jauh? Rata-rata ada yang di Mojokerto, ada yang di Surabaya sama Sidoarjo, Pak. Baik, tapi kita tempatnya KKN di Mojokerto. Berarti yang Surabaya menyesuaikan gitu ya. Sekitarnya menyesuaikan, ini Mojokerto. Bagi yang Mojokerto, di otomatis nanti sebagai apa ya, pionir atau apa namanya, observer ya, atau besok. Jadi waktu yang tinggal mepet ini ya, waktu yang paling ideal memang besok untuk misalnya malam ini belum ketemu desa yang bisa digunakan untuk tempat KKN, masih didiskusikan, otomatis besok harus observasi ke sana. Kecamatan mana ya, desa mana. Ya, ini yang perlu didiskusikan malam ini ya. Untuk yang slide yang lain ini saya kira ada timeline dan gambaran teknisnya saja ya. Ini semua
Ini Penlat 2 ini maksudnya adalah revisi. Jadi sekarang kita mau membuat proposal secara kasar gitu ya. Kasar, kita berimajinasi, setengahnya berimajinasi atau membayangkan di misalnya desa mana gitu ya. Kemudian kira-kira problem yang dihadapi masyarakat itu apa, atau bisa juga potensinya yang ada di sana apa. Jadi kita memadukan, mungkin melihat analisis situasinya itu, potensi yang ada di sana itu bagaimana, SDM-nya, sumber daya alamnya dan sebagainya, keunggulannya dan sebagainya, dan kelemahan yang ada di sana seperti apa, atau problem yang dihadapi masyarakat seperti apa. Sehingga itu nanti kasar, kemudian setelah melihat atau setelah Anda observasi atau mungkin beberapa hari ke depan, sehingga nanti fix tanggal 27 itu proposalnya harus sudah di-upload di SIM KKN. Nah ini ya, saya kira sudah jelas. Jadi sampai bulan ini, kalau lihat di sini timelinenya 24-28 Mei ini monitor evaluasi oleh pejabat Indonesia, mungkin datang ke sana ini para pejabat. Kalau saya kisaran ini ya tanggal 12 sampai 16 April akan meninjau ke lokasi. Nah, diseminarkan ini tanggal 14 Juni. Nah, ini. Di semua nanti mahasiswa atau namanya DPL, perangkat desa, mitra ini harus nampak semua ini. Sepertinya ya online juga. Nanti saya kira ini sudah dibaca ya. Ini juga sudah dibaca, saya kira. Ini teknis saja. Kemudian ini contoh cakupan kegiatan atau sub-sub kegiatan. Bila temanya proyek kemanusiaan, ya sub kegiatannya ya seperti ini, mitigasi, kemudian macam-macam ini. Silakan dibaca sendiri. Saya kira sudah dibaca. Nah, kewirausahaan mungkin dalam konteks pandemi ini mungkin yang lebih punya peran mungkin ya. Kalau kalian punya ide tentang kewirausahaan, ya bisa mungkin memberdayakan masyarakat desa, atau lihat potensi desanya bisa diajak berwirausaha atau tidak kan begitu. Ini membaca situasi dulu. Nah ini contohnya. Saya kira ini sudah jelas ya dibaca. Kemudian pelaporan ini kan belum ya, nanti ini hasilnya. Nah yang perlu disusun sekarang yang ini sistematika proposalnya ini harus diperhatikan. Ya isinya ada ini, ada berapa poin ini? 5 poin. Ada pendahuluannya, ada di semacam analisis situasi, jadi ceritakan, deskripsikan potensi desa ya. Kemudian masalah yang dihadapi apa, diidentifikasi, dianalisis. Terus rencana remajanya bagaimana, pelaksanaan kegiatannya kira-kira rancangan jadwalnya seperti apa, dari kurun waktu ya, mulai tanggal berapa akhir Februari ini sampai Mei atau Juni itu ya, Mei sepertinya. Itu apa saja. Kemudian pembagian personalia atau ini apa semacam struktur keorganisasian ya. Ketuanya siapa dan seterusnya disusun sendiri sesuai kebutuhan di lapangan. Saya kira ini sudah dipahami lah ya. Sistematika laporan nanti kalau sudah mendekati seminar ini ya.
Oke, ini nanti video kita penlat ini tolong dikirim di sini ya, KKN. Mengirimkan semua tugas dan sebagainya akan dikirimkan di KKN PM UNESA ini. Ya, ya langsung saja. Saya persepsikan semua sudah membaca file yang sudah saya kirimkan. Maka malam ini kita diskusikan tentang program dan lokasi. Adakah yang mempunyai saran atau usulan tentang desa yang akan digunakan atau desa yang akan ditempati sebagai tempat KKN? Yang dari Mojokerto siapa ya? Saya, Pak. Saya, Pak. Oh, 2 orang. Oke, 2 orang ya. Siapa tadi? Sadwi ya? Putri, Pak. Oh, Putri. Putri dari... Tiar, Pak. Oke, ya. Yang rumahnya Mojokerto, kira-kira di kecamatan mana atau di desa mana? Di desa mana, kecamatan mana? Sopo iki? Oke. Pak, izin bertanya. Iya. Itu untuk desanya ada kriterianya nggak, Pak? Kayak gimana gitu? Nggak ada, yang penting desanya yang Anda, ya tadi Anda survei dulu, diobservasi. Kriterianya ya sebisa mungkin ini yang bisa dijadikan tempat KKN itu, intinya kalian bisa memecahkan masalah yang dihadapi desa itu. Jadi nggak harus desa yang kaya atau desa yang setengah-setengah. Sebenarnya memilih itu juga, makanya nanti di latar belakang itu ada alasannya ya, kenapa kalian memilih desa tersebut. Apakah memang karena banyak masalah atau karena potensinya, kemudian Anda misalnya kalau wirausaha kan melihat berarti ada potensi apa, kemudian belum dioptimalkan, nah bisa itu kan. Maka tema wirausaha itu menjadi pilihan kan begitu. Misalnya Anda tahu di sana ada potensi sumber daya alam, terus kemudian sumber daya manusianya melimpah, sebenarnya berbakat dan sebagainya, ya, tetapi tidak optimal atau belum dioptimalkan misalnya. Maka ya wirausahanya apa penawaran dari tim KKN Indonesia, apa penawaran program kerjanya. Jadi kalau saya sarankan sih yang intinya program kegiatan itu tidak apa ya menjanjikan Anda. Biasanya kalau dulu image-nya kan kalau KKN itu nyumbang duit ya, nyumbang dana, kan tidak, ini kan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat ya, utamanya demikian, apalagi untuk menanggulangi kepertahanan masyarakat terhadap situasi pandemi ini. Ya kira-kira mungkin Putri punya gambaran di desa mana, kemudian ada masalah apa di sana. Belum ada. Mungkin kalau
Aduh, sinyalnya ini, halo? Wah, sinyalnya nih. Cek. Halo. Cek, cek. Halo. Yang lain mungkin, kalau Putri, mungkin sinyalnya Putri atau yang lain lancar tidak ini? Masuk, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, Mungkin kalau tempat masih belum ada gambaran. wah ini kok gak lancar ini gimana ini? Nah, seperti ini masalah juga sebenarnya. Ini tugasnya ini prodi sistem informasi ini. sih Pak kalau itu, Pak. Ya apa ini sistem informasi? Menanggulangi masalah Zoom yang tidak lancar ini. Wah, halo. Waduh. Wah, gimana ini? Kok macet begini ya? Halo?